Pemirsa, polisi terus mendalami kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Jakarta Utara. Ya, saat ini polisi menetapkan satu tersangka sebagai mucikari. Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menetapkan pria berusia 20 tahun berinisial RSD sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur. Menurut polisi, korban merupakan anak berusia 16 hingga 18 tahun. Prostitusi online anak di bawah umur ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Mucikari berinisial RSD memasang tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 4 korban eksploitasi kini ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapat trauma healing. Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan AKP Paksi Eka Saputra selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok. Selamat sore, Pak Paksi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Paksi, apa hasil penyelidikan terbaru terkait kasus prostitusi anak di bawah umur ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini kami masih mendalami pemeriksaan baik dari saudara RSD karena yang diakuinya dalam memasarkan adik-adik korban kita ini dia tidak sendiri. Baik, apakah sudah diketahui identitas rekan kerja dari RSD dalam memasarkan para korban ini? Sampai dengan saat ini sudah kami kantongi nama dan alamatnya, bahkan sampai dengan tadi malam pun tim di lapangan masih dalam proses pengejaran. Baik, sebelum lebih jauh boleh diinformasikan bagaimana kronologi terkuaknya prostitusi anak di bawah umur ini? Baik, berawal dari hari Sabtu kami mendapatkan laporan informasi berkenaan dengan adanya kecurigaan dari pihak masyarakat, terutama dari rekan-rekan pengamanan yang ada di sekitar TKP Hotel di Sunter. Kemudian kami dalami, yang mana tepat pada tanggal 25 Januari hari Senin pukul 17.30 diawali dengan mengamankan dulu seorang mucikari yang berumur 20 tahun di parkiran bawah hotel. Ada laporan Kemudian, dari pihak hotel awalnya. Kami mengamankan. Boleh, silakan, Pak. Kalau di sini bukan maksud kami mendapatkan laporan informasinya bukan dari pihak hotel, cuman dari area sekitar masyarakat hotel. Baik, boleh dilanjutkan, Pak, untuk kronologi pengungkapannya setelah ada laporan? Ya, baik. Setelah kami mengamankan seorang mucikari, kemudian kami interogasi, lalu kami mengamankan barang bukti duit sejumlah 16 juta, kemudian dia menyebut kamar sekian, lantai sekian, langsung kami lakukan mengamankan di kamar tersebut yang didahului oleh tim Polwan kami untuk masuk ke dalam kamar. Selain 4 orang korban yang sudah diamankan, apakah ada indikasi ada korban lainnya yang ditawarkan oleh mucikari RSD? Kemungkinan besar ada. Sampai dengan saat ini pun kami pemeriksaan masih secara kontinu, menyeimbangkan fakta dengan keterangan-keterangan dari si mucikari. Sudah ada informasi, Pak, sudah berapa kali mucikari melakukan aksinya, Pak? Mucikari dalam pengakuannya dia sudah melakukan kegiatan sebagai mucikari sejak 2 tahun yang lalu. Total berapa jumlah korban belum diketahui ya? Untuk sampai dengan saat ini yang sudah kami kantongi yang jelas sudah lebih dari 5 orang. Baik, seperti apa mucikari ini memasarkan aksinya atau bagaimana cara dia memasarkan kepada pelanggannya? Ya, untuk sementara ini yang dapat kami peroleh keterangan dari mucikari, yang pertama melalui media sosial, kemudian adanya mereka ini merupakan hidden community yang sampai saat ini masih kita kaji lebih dalam sehingga paling tidak kita bisa mengenai sasaran sindikat di atasnya. Komunitas apa? Mohon maaf tadi, Pak Paksi. Hidden community. Artinya jadi satu community yang tidak nampak tapi ada. Artinya pelaku atau mucikari ini bukan hanya RSD saja, tapi ada
komunitasnya di tempat-tempat lain juga atau hanya di Jakarta Utara saja? Betul, demikian maksud saya, Mbak. Jadi artinya dalam pengakuan sendiri, si mucikari ini pernah merekrut dari Jawa Timur sampai dengan di Bali. Modus yang digunakan untuk menjaring korbannya yang nantinya akan ditawarkan kepada pria hidung belang seperti apa? Apa yang dijanjikan? Kebanyakan dari korban sendiri sudah mengetahui bahwa pekerjaannya seperti ini. Nah, ini yang sedang kita gandeng rekan dari LPAI ataupun KPAI untuk mencari formulanya kepada anak yang memang terbentur pada ekonomi supaya tidak terjun ke prostitusi di bawah umur ini. Berarti sejauh ini tidak ada unsur paksaan ya Pak kepada korban? Hampir dipastikan tidak adanya unsur paksaan, namun adanya indoktrinisasi seperti menjanjikan hasil yang besar dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jika tidak ada paksaan dari korban, Pak, apakah ada tindak lanjut hukum untuk para korban? Sampai dengan saat ini korban sudah kami menggandeng rekan dari LPAI yang langsung di bawah naungan Kak Seto. Nah, saat ini mereka sedang kami serahkan ke rumah aman. Kemudian mereka mungkin akan dilakukan pemulihan secara psikis ataupun kesehatannya. Seperti apa kondisi para korban saat ini? Secara kasat mata memang mereka down secara psikis. Namun di sini mungkin yang lebih paham metode penyembuhan ataupun metode lanjutannya kepada korban mungkin dari rekan-rekan dari KPAI ataupun LPAI. Artinya untuk 4 orang anak di bawah umur ini tidak akan dikenai proses hukum Pak Paksi walaupun atas kemauan mereka sendiri melakukan prostitusi ini. Betul Mbak, karena di sini bagaimanapun juga adik-adik kita adalah korban. Baik Pak, ini kan prostitusi anak di bawah umur begitu ya. Ada alasan khusus kenapa mucikari ini membuat prostitusi anak di bawah umur? Apakah ada mungkin alasan-alasan tertentu begitu Pak? Kalau menurut keterangan yang diakui oleh mucikari, mereka melakukan ini sesuai dari request dari marketnya, request dari pelanggan mereka. Permintaannya model apa, bagaimanapun bentuk rupa dan wajahnya. Baik, ini kan anak di bawah umur. Apakah pelanggan-pelanggan tersebut juga akan dikenakan ancaman hukuman, Pak? Sementara ini masih kami jadikan saksi dulu demi kami untuk menyeimbangkan kesesuaian keterangan dari si penyewa dengan sindikat jaringan dari mucikarinya. Baik, untuk tersangka RSD ini kan masih berusia 20 tahun. Kalau tadi Anda sampaikan sudah berlangsung selama 2 tahun, artinya sejak berusia 18 tahun. Apakah memang RSD ini tidak memiliki profesi lain, Pak Paksi? Dalam pengakuannya di hadapan para penyidik dan tim pemeriksa kami, dia mengakui kalau dia sudah mengetahui bentuk kegiatan ini mulai dari SMA kelas 2. Dan memulai kegiatannya ini baru 2 tahun yang lalu. Ya, betul. Awal mula kemudian RSD mengawali kegiatan atau aktivitas terlarangnya ini seperti apa, Pak Paksi? Mungkin berawal dari memang yang kami analisa sampai sejauh ini, faktor dari mucikari melakukan ini pertama pergaulan, memang dia hidup dalam pergaulan orang-orang yang seperti itu, kemudian ya tidak bisa dipungkiri pengakuan juga bahwa untuk faktor ekonomi dia untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita kembali ke para korban, Pak, para korban ini berasal dari mana saja? Ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Dan masih aktif sebagai pelajar atau seperti apa? Dari keempat orang adik kita sebagai korban, 1 yang masih aktif dalam sekolah, yang 3-nya sudah putus sekolah. Orang tua para korban ini sudah dipanggil, Pak? Kebetulan tadi malam setelah dilakukan pemeriksaan secara kontinu, pihak dari keluarga hadir, kemudian kami menserah terimakan dari pihak keluarga dan pihak keluarga pun menyerahkan ke LPAI.
Baik, Pak Paksi, saya ingin kembali tadi Anda sempat menyebutkan RSD atau tersangka mucikari ini tergabung dalam hidden community atau komunitas tersembunyi. Ada langkah untuk menggayat Ya. Polda Metro Jaya ataupun juga Polsek dan Polres lainnya untuk mengungkap komunitas ini? Ya, mungkin secara teknis kepolisiannya apabila nanti ada perkembangan kami akan informasikan lebih lanjut. Namun di sini yang jelas kami pun dalam proses penyelidikan sampai dengan saat ini. Baik Pak, untuk ancaman hukumannya sendiri seperti apa Pak untuk mucikari ini? Dengan ini kan kita menerapkan pasal 88 Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancamannya 10 tahun penjara dengan denda 200 juta. Yang dikenakan hanya pasal perlindungan anak, Pak Paksi? Ya, kami juntokan dengan pasal 297 KUHP dengan ancaman paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Baik. Terima kasih Pak AKP Paksi Eka Saputra, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok atas penjelasannya. Terima kasih dan sehat selalu Pak.